Gereja katedral dengan nama Santa Perawan Maria diangkat ke surga adalah sebuah gereja yang dibangun dengan arsitektur neogotik dari Eropa, yakni arsitektur yang banyak digunakan untuk membangun gedung gereja beberapa abad lalu. Gedung gereja ini sudah berusia ratusan tahun. Tapi, gedung gereja yang kita lihat sekarang bukanlah bangunan gereja yang murni pertama kali dibangun. Lalu, apa yang telah terjadi pada gedung gereja katedral? Bagaimana pembangunan gedung gereja katedral dilakukan? Siapakah tokoh di balik berdirinya gereja ini? Pembangunan gereja katedral memiliki sejarah yang panjang. Pada tahun 1808, misionaris Katolik Pastor Jacobus Grove dan Pastor Lambertus Prinsen tiba di Batavia. Tahun 1810, gereja Katolik pertama di Batavia merupakan sumbangan Gubernur Jenderal Herman William Daendels yang terletak di daerah Senen. Kemudian, pada tahun 1828, Komisaris Jenderal Leonardus Petrus Burggraaf Dubus de Gisignis berjasa dalam mengusahakan tempat yang baru untuk mendirikan gereja yang berlokasi di sudut Waterloo Pane yang sekarang kita kenal dengan Lapangan Banteng. Tahun 1829, Pastor Lambertus Prinsen memberkati gereja pada tanggal 6 November dan diberi nama Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kemudian pada tahun 1842, Monsinyur Jacobus Grove diangkat sebagai Vikaris Apostolik Batavia yang pertama. Maka sejak saat itu gereja Santa Maria diangkat ke surga disebut sebagai gereja katedral. Namun, pada tahun 1860, gereja katedral ini mulai mengalami kerusakan dan kebocoran. Maka itu dilakukan renovasi. Pada tahun 1880, gereja katedral selesai direnovasi. Tapi, usaha tersebut hanya bertahan selama 10 tahun. Pada 9 April 1890, bangunan gereja katedral runtuh. Karena runtuhnya gereja katedral, maka perencanaan pembangunan gereja katedral yang baru pun dilakukan. Pastor Antonius Jigmans adalah arsitek yang mendesain gereja katedral. Gereja tersebut dibangun dengan gaya arsitektur neogotik. Di tahun 1894, Pastor Antonius Jigmans pulang ke Belanda. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Provikaris Carolus Wenneker pada tanggal 16 Januari 1899. Pembangunan gereja katedral dilanjutkan hingga selesai oleh arsitek Marius Hulswit. Akhirnya di tahun 1901, gereja katedral diresmikan pada tanggal 21 April oleh Monsinyur Edmundus Sibrandus Luypen dan diberi nama gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Hingga saat ini, gereja katedral masih berdiri dengan kokoh dan masih aktif digunakan untuk keperluan misa umat Katolik di wilayah Paroki Katedral Jakarta. Gereja katedral ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi pemerintah pada tahun 1993. Peninggalan arsitektur bergaya neogotik yang berusia ratusan tahun ini masih bisa kita lihat secara langsung bila kita berkunjung ke gedung gereja katedral Jakarta. Pada pintu masuk utama terdapat patung Santa Maria dan inskripsi Latin yang artinya segala keturunan menyebut aku bahagia. Gereja katedral memiliki 3 menara. Menara Angelus Dei, Menara Benteng Daud, dan Menara Gading. Di antara Menara Benteng Daud dan Menara Gading terdapat jendela kaca bundar yang dikenal dengan sebutan Rosetta. Gereja katedral memiliki 3 altar. Altar utama, altar Santa Maria, dan altar Santo Yosef. Kita dapat melihat peninggalan lainnya bila kita masuk ke dalam gedung gereja katedral seperti mimbar gotik buatan Firma Tepul dan Stoltevus Den Haag dipasang pada tahun 1905 sebagai peringatan pesta perak imamat Monsinyur Luypen
lukisan 14 jalan salib oleh seniman Theo Mulkenburg yang dipasang di dinding gereja katedral pada tahun 1912 sebagai peringatan pesta emas imamat Pastor Carolus Wenneker. Organ pipa buatan Versweren, Belgia, dipasang pada tahun 1988. Orang Katolik perlu mengetahui sejarah gereja katedral karena pertama, bahwa sejarah gereja katedral itu bukan hanya berbicara tentang sejarah bangunan, tapi juga perjalanan atau sejarah iman orang Katolik awal di Indonesia. Tidak usah mempelajari khusus, tetapi memahami. Karena sudah ada perjalanan sejarah itu dan kita baca, sekaligus kita coba refleksikan dalam iman kita, perjalanan imanku bagaimana. Terdapat juga museum katedral di balkon gereja. Museum ini didirikan oleh Pastor Rudolphus Kuris, diresmikan pada tanggal 28 April 1991 oleh Monsinyur Julius Darmaatmadja. Museum ini memiliki koleksi yang berkaitan dengan sejarah gereja Katolik di Indonesia. Museum baru ada sejak 28 April 1991 yang didirikan oleh Pastor Kuris yang waktu itu menjabat sebagai kepala paroki katedral. Di museum ini terdapat benda-benda yang pernah dipakai untuk liturgi di gereja katedral Jakarta ini. Pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II memberi kenang-kenangan piala dan patena dan juga jubah beliau. Katedral banyak di sebagian wilayah memang ada, tapi istilah katedral itu sebenarnya itu tahta uskup. Jadi yang namanya gereja katedral itu pasti ada gedung keuskupannya. Jadi kalau kayak orang Katolik juga pasti pengen tahu dari kapan mulai beradanya Katolik dan bagaimana perjalanannya sejak awal sampai sekarang. Ya itulah, pemeliharaannya agak susah, jadi tidak bisa sembarangan karena kan termasuk bangunan cagar budaya. Jadi tidak bisa sembarangan buat cat ulang, buat renovasi, itu nggak bisa. Bagi yang mau belajar dan ingin mengetahui tentang sejarah dan arsitek gedung, bisa datang ke Museum Katedral Jakarta. Semoga perjalanan iman kita semakin lama semakin mendalam dan syukur yang semakin luas. Sejarah tentang gereja katedral mengajarkan kita untuk melestarikan bangunan bersejarah di Indonesia. Semua peninggalan bersejarah patut untuk dilestarikan dan kita sebagai masyarakat sudah seharusnya mencintai dan menghargainya. Karena peninggalan bersejarah berkontribusi dalam budaya dan kesejahteraan ekonomi.